Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Pratama dari program studi akuntansi S1 angkatan 2021. Di sini saya akan membahas soal mengenai mata kuliah akuntansi syariah. Oke, langsung saja. Nomor satu di sini terdapat soal sebutkan 5 hal utama dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berkaitan dengan praktik akuntansi syariah. Jawabannya yang pertama terkait menulis saat melakukan hutang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan. Yang kedua, hendaklah orang-orang yang menuliskannya dengan jujur, benar, dan adil sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang ketiga, saat akad harus ada 2 orang laki-laki, atau jika tidak ada 2 orang laki-laki, bisa dengan 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Selanjutnya yang keempat, terkait hendaklah orang yang berhutang mendiktekan apa yang telah disepakati untuk ditulis. Dan yang terakhir, jangan bosan menulis baik hutang kecil maupun besar sampai tiba batas waktu pembayarannya. Lalu yang nomor 2, di sini terdapat soal sebutkan dan jelaskan 3 karakteristik transaksi syariah. Jawabannya yang pertama, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, tidak dengan standar ganda harga, dan tidak menggunakan 2 harga transaksi bersamaan yang berkaitan, atau istilahnya ta'aluk dalam satu akad. Yang kedua, tidak menganut nilai waktu dari uang, atau time value of money. Dan yang terakhir, tidak mengandung unsur riba, kezaliman, maisir, horor, dan haram. Selanjutnya soal nomor 3 terdapat soal sebutkan 3 laporan keuangan syariah yang tidak dibuat pada akuntansi konvensional. Yang pertama, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Yang kedua, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Dan yang ketiga, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ketiga laporan ini merupakan laporan yang tidak ada di akuntansi konvensional. Hanya ada di laporan keuangan syariah. Lalu untuk nomor 4 terdapat soal sebutkan 7 PSAK syariah yang telah berlaku di Indonesia. Di sini saya menyebutkan 7 sesuai dengan perintah. Yang pertama, PSAK nomor 101 itu tentang penyajian laporan keuangan syariah, dan PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabahah, PSAK nomor 103 akuntansi salam, selanjutnya PSAK nomor 104 tentang akuntansi istighnah, PSAK nomor 105 akuntansi mudharabah, dan yang keenam PSAK nomor 106 tentang akuntansi musyarakah, dan yang ketujuh PSAK nomor 107 tentang akuntansi ijarah. Untuk nomor 5 di sini terdapat soal praktik membuat jurnal dengan soal transaksi merubah yang terjadi pada BTM An-Naufal bulan September sampai dengan Oktober tahun 2022. Di sini ada 3 transaksi. Yang pertama tanggal 1 September tahun 2022, BTM An-Naufal mungkin yang dimaksud ini membeli sebuah motor baru dengan harga 20 juta rupiah yang akan dijual kembali oleh Ustadz Fazli. Lalu untuk tanggal 2 September 2022 terdapat transaksi BTM menjual motor tersebut kepada Ustadz Fazli dengan kesepakatan bahwa keuntungan BTM Ar-Rafifah sebesar Rp2.500.000. Di sini Ustadz Fazli membayar dengan uang muka sebesar Rp3 juta. Dan terdapat 2 poin pertanyaan. Yang A, dibayarkan secara angsuran, sisa pembayarannya selama 24 bulan. Dan kondisi kedua itu selama 20 bulan. Jadi sisa pembayaran akan dilakukan secara angsuran selama 20 bulan. Lalu untuk transaksi tanggal terakhir itu tanggal 2 November 2022, Ustadz Fazli membayar angsuran yang pertama kalinya. Langsung saja di sini perintahnya itu yang pertama jurnal terkait pembelian barang. Langsung saja terkait di tanggal 1 pembelian barang ini melibatkan akun persediaan aset murabahah dengan kas, di mana kas yang dikredit dan persediaan asetnya tentu di debit sebesar harga perolehan yaitu Rp20 juta. Lalu untuk perintah yang kedua yaitu jurnal terkait penjualan barang. Di sini tanggal 2 September tahun 2022 dijual barang ya, namun di sini dengan uang muka sebesar Rp3 juta dan BTM mengambil keuntungan sebesar Rp2.500.000.
Nah, di sini langsung saja di sini kas kita debit karena terdapat uang muka sebesar 3 juta. Jadi kasnya didebit sebesar 3 juta rupiah. Lalu pihutangnya 19.500. Ini berasal dari harga perolehan ditambah dengan margin dikurangi dengan uang muka. Menghasilkan 19.500.000 rupiah. Lalu yang dikredit ini aset murabahah sebesar harga perolehan 20 juta rupiah dan margin murabahahnya sesuai dengan soal yaitu BTM mengambil keuntungan 2.500.000 rupiah. Berikut untuk transaksi pembayaran angsuran pertama jika 24 bulan. Nah, untuk pembayaran angsuran pertama, maka perhitungannya itu sisa piutangnya. Piutang yang masih tersisa itu 19.500.000 lalu dibagikan dengan 24. Jadi debitnya piutang murabahah dan kreditnya kas sebesar 812.500.000 rupiah. Lalu untuk kondisi yang kedua di C.2 ini jika dibayarkan selama 20 bulan. Jadi perhitungannya sama namun dibagi dengan 20. Sisa piutangnya 19.500.000 rupiah dan dibagikan dengan 20 kali. Ketemu 975.000 rupiah. Di debit piutang murabahah dan dikreditkan dengan kas sebesar 975.000 rupiah. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.